Selamat datang di kelas daring Bahasa Indonesia KBRI London bersama Dorothy Ferrari dan Elisa Bruce. Video 2, Tingkat Mahir. Masuk rumah sakit. Hari ini kita akan mempelajari kosakata mengenai rumah sakit dan asuransi, mendengarkan percakapan tentang pengalaman Ayu dan Linda masuk rumah sakit, serta mempelajari bahasa yang digunakan untuk memberikan saran. Bagian terakhir, membahas olahraga tradisional dari Indonesia. Pertama, kosakata. Jangan lupa mencatat istilah baru. Sekarang kita akan mendengarkan percakapan daring antara Ayu di Surabaya dan Linda di London. Transkrip dapat diakses di keterangan yang terletak di bawah video YouTube ini. Apa kabar, Ayu? Saya dengar minggu lalu kamu diopname. Saya khawatir sekali. Syukurlah sekarang saya sudah membaik. Apa yang terjadi? 2 minggu yang lalu saya batuk dan demam. Saya pikir hanya flu biasa. Saya minum obat flu dan mengisolasi diri. Namun kemudian badan saya lemas sekali dan saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Selain itu, saya juga sesak nafas. Wah, semakin parah ya. Berarti bukan flu biasa. Ya, bukan flu biasa. Ibu sangat khawatir dan kemudian menelepon ambulans. Saya dibawa ke UGD rumah sakit terdekat. Rumah sakit itu memiliki fasilitas rawat inap. Saya dirawat di sana. Menurut dokter, kamu sakit apa? Awalnya dokter umum meminta saya untuk uji usap untuk virus corona karena saya mengalami gejala corona. Syukurlah hasilnya negatif. Kemudian saya dirujuk ke dokter spesialis. Suster mengambil darah saya dan hasil laboratorium menunjukkan adanya infeksi. Setelah itu, paru-paru saya dironsen. Menurut dokter, saya memiliki paru-paru basah. Apa itu paru-paru basah? Pneumonia. Oh, pneumonia. Kemudian apa yang dilakukan dokter? Saya kemudian diberikan ventilator. Syukurlah setelah beberapa hari dirawat, kondisi saya semakin baik dan saya bisa pulang ke rumah dan menjalani rawat jalan. Syukurlah. Apa yang harus kamu lakukan agar bisa sehat kembali? Dokter menyarankan saya untuk menjaga kebersihan diri, menjaga imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan yang sehat. Iya, sebaiknya kamu juga makan tepat waktu, tidur yang cukup, dan jangan bergadang. Dan jangan lupa minum obat. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Memang dokter memberikan resep obat antibiotik. Ibu sudah membelinya di apotek. Syukurlah harganya tidak terlalu mahal. Apa kamu harus membayar semua biaya rumah sakit dan obat-obatan? Untunglah tidak. Saya mempunyai asuransi BPJS. Ada sebagian biaya yang ditanggung oleh asuransi itu. Baguslah. Ya, saya juga ingat waktu saya di Indonesia, saya juga pernah diopname karena sakit DBD. Untungnya saya mempunyai asuransi kesehatan swasta. Saya hanya perlu mengisi formulir dan kemudian asuransi yang membayar hampir semua biaya perawatan. Benar sekali, Linda. Di Indonesia penting sekali untuk mempunyai asuransi. Namun yang lebih penting, kita harus menjaga kesehatan kita. Iya, setuju.
Sekarang kita akan belajar tentang cara-cara memberikan saran. Dalam percakapan antara Ayu dan Linda, kita dapat melihat beberapa pola kalimat yang dapat digunakan untuk memberikan saran. Pertama, dengan menggunakan kata sebaiknya yang diikuti dengan saran. Seperti dalam kalimat, sebaiknya kamu makan tepat waktu. Namun jika saran yang diberikan bersifat larangan atau imbauan untuk tidak melakukan sesuatu, maka kita bisa menggunakan pola yang kedua, yaitu jangan. Seperti dalam contoh, jangan bergadang. Jika saran yang diberikan bertujuan untuk mengingatkan, maka kita bisa menggunakan pola yang ketiga, yaitu jangan lupa. Seperti dalam contoh, jangan lupa minum obat. Ketiga pola di atas adalah pola yang paling sering digunakan dalam percakapan langsung. Selanjutnya kita akan melihat pola yang lebih formal. Dalam percakapan kita mendengar kalimat, dokter menyarankan saya untuk menjaga kesehatan diri. Selain kata menyarankan, kita juga bisa menggunakan kata lainnya seperti menganjurkan atau menasihatkan. Jika kita bandingkan ketiga pola ini dengan tiga pola sebelumnya, dapat terlihat jelas bahwa susunan kalimat dalam pola ini lebih kompleks. Oleh karena itu, pola ini biasanya digunakan dalam situasi yang lebih formal. Untuk tugas minggu ini, berilah saran kepada Ratih dan Jaka. Gunakanlah pola kalimat yang sudah kamu pelajari. Terakhir, mari belajar tentang olahraga tradisional di Indonesia. Untuk menjaga kebugaran tubuh, sebaiknya kita rajin berolahraga. Tahukah kamu apa saja olahraga tradisional Indonesia? Kita akan membahas dua di antaranya. Pertama, sepak takraw. Sepak takraw adalah olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli. Pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Olahraga ini sudah dimainkan sejak abad ke-15 di Kesultanan Melayu. Oleh karena itu, olahraga ini juga dimainkan di negara-negara tetangga Indonesia. Kedua, pencak silat. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang pada tanggal 13 Desember 2019 telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sama halnya dengan sepak takraw, pencak silat juga berkembang di negara-negara tetangga Indonesia. Kalau kamu tinggal di sekitar London, kamu bisa ikutan kelas yang ditawarkan Asosiasi Pencak Silat Inggris. Untuk tugas minggu ini, carilah 4 film box office yang menampilkan pencak silat. To make sure that you won't miss any of our videos, make sure you click subscribe below. See you on Saturday! Saya bangga berbahasa Indonesia.